bagi yang membutuhkan. Wah, luar biasa ya. Nggak hanya itu aja Bu Yomil, nggak hanya menyebarkan kebaikan dari manfaat produk, karena akhir-akhir ini kita banyak dapat testimoni bagus-bagus banget ya. Artinya banyak yang terbantu nih dengan produk HWI, tapi juga mitra-mitra kita di rumah ini lagi sibuk menyebarkan peluang bisnis ya Bu Yomil ya. Jadi buat nambah-nambah penghasilan nih, buat terutama buat ibu-ibu ya di rumah gitu kan, buat bantu perekonomian keluarga. Karena akhir-akhir ini kita banyak banget ya berita-berita yang ini ya tentang guncangan dari perekonomian keluarga ya Bu Yomil ya. Ini wajib banget ya Bu Destri ya untuk penambahan pemasukan dalam rumah tangga. Apalagi nih sekarang ini ya Bu Desi, apa-apa semua mahal, Serba langka mahal ya Bu ya. Yomil ya. Ini ada yang minyak goreng dulunya langka dengan harga terjangkau, sekarang banyak banget stoknya tapi harganya selangit katanya nggak kan. kebeli juga gitu ya. Iya. Makanya join HWI biar bisa beli Wah. tanpa minta tambahan dari suami. Bener, ini kayaknya nih kita intip-intip dikit kayaknya gula juga bakalan langka Waduh, dan mahal ya. Nah yang lain tuh pasti ngikutin nih, mulai cabai, bawang, aduh semuanya pada mahal. Jadi pada harus muter otak nih untuk mendapat penghasilan tambahan. Nah ada nih solusinya, Apa gabung tuh? HWI. Wah, di HWI itu ada ya solusi sehat sama nggak cuma tubuhnya tapi kantongnya juga sehat ya Bu Yomil ya. Nah ngomong-ngomong menyebarkan kebaikan nih Bu Yomil, sebentar lagi kan juga mau masuk bulan suci Ramadan ya, dimana setiap ibadah itu kayak dinilainya itu berkali-kali lipat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat umat Muslim di seluruh dunia gitu kan. Nah, sekali. Apalagi ini merupakan bulan dari penuh dengan rahmat ya, rahmat dan keberkahan. Jadi pas banget kesibukan Bapak Ibu mitra HWI di rumah itu jangan hanya jadi rutinitas gitu ya, tapi setiap mau prospek atau mau ngenalin produk, oh saya mau ngenalin HH nih biar turun berat badan, tapi diniatkan karena Allah gitu ya. Jadi nilainya itu jadi ibadah ya Bu Yomil, karena kan mencari nafkah seperti itu adalah bagian dari ibadah ya, tergantung dengan niat yang kita lakukan sebelum melakukan pekerjaan itu. Saya setuju banget Ibu Desri. Pas banget nih hari ini kita ngadain ngopi, ngobrol produk HWI spesial menyambut bulan penuh berkah ini. Makanya Bapak Ibu harus mengajak tim-timnya untuk segera join di webinar, di YouTube agar dapat nih kita saling berbagi ilmunya. Betul, jadi berkah ya. Betul, mumpung kita belum masuk ke materi nih ya. Jadi mungkin yang grup-grup tim A, tim B, tim C langsung di forward link webinarnya, karena kapan lagi nih ya dapat ilmu di siang yang cerah ini ya Bu Yomil. Selalu cerah sih kalau kita muncul ya Bu Yomil ya. Nah jadi ajak sebanyak-banyaknya tim untuk join, karena pastinya di bulan puasa ini Bapak Ibu juga apa ya, promo-promo tuh harus makin gencar gitu kan. Promo-promo makin gencar agar target turbalinya juga tercapai gitu ya. Jadi jangan malah kendor nih semangatnya karena berpuasa ya. Jadi harus tetap semangat ya. Betul sekali. Jadi segera join nih, udah banyak sekali yang join karena bisa bertanya juga ya Bu Yomil ya. Jadi Bapak Ibu bisa nih langsung drop pertanyaan di kolom Q&A, nanti bakal kita jawab ya Bu Destri. Nanti akan kita jawab ya. Jadi hari ini kita mengambil tema menyambut bulan suci Ramadan. Temanya tuh luar biasa sekali Bu Yomil ya. Strategi tepat agar puasa lancar di masa transisi pandemi ke endemi. Nah, ini kan udah mau mulai nih Bu Yomil ya. Udah ada ancang-ancang dari pemerintah untuk apa ya, sedikit menurunkan statusnya gitu kan. Yang mau mudik udah boleh ya, terawih berjamaah juga udah boleh gitu ya. Di kendaraan pun juga udah mulai dilonggarkan. Nah tapi karena kita berpuasa dan masih masa transisi, banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Oke Bu Yomil, biar nanti sesi tanya jawabnya makin panjang, karena kan ada aja gitu pertanyaannya ya nanti tentang seputar puasa, jadi bisa kita jawab langsung. Hari ini kita akan share materi dulu. Jadi Bapak Ibu yang di rumah harus tetap nih sampai di akhir ya bareng kita. Oh harus dong. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan seputar produk untuk puasa, Bapak Ibu bisa langsung drop pertanyaan di kolom Q&A-nya. Nanti bakal kita jawab ya Bu Destri ya.
Oke, nah ini pas ya tema kita hari ini karena memang di bulan suci Ramadan yang ke berapa kali nih Bu Yomil? Satu, dua, tiga Ketiga, ya. Ketiga iya. kalinya kita masih di tengah virus-virus itu, tapi agak sedikit berbeda mungkin dengan 2 tahun sebelumnya ya, karena kita dalam masa transisi dari pandemi ke endemi ya, Iya. walaupun belum ada pengumuman khusus. Tapi kelihatannya udah ya Bu Desi Kelihatannya ya. udah ya, karena beberapa mungkin ibadah-ibadah yang mungkin selama bulan suci Ramadan dua tahun lalu itu dibatasi, sekarang tuh alhamdulillah sih udah bisa ya Bu Yomil, udah bisa taraweh gitu ya, berjamaah di masjid. Jadinya apa ya, suasana Ramadannya lebih terasa lagi gitu. Oke, nah ini bulan yang luar biasa sekali ya. Umat muslim seluruh dunia pasti menunggu-nunggu 1 bulan di antara 11 bulan lainnya. Bulan suci Ramadan gitu ya. Kenapa? Karena memang istimewa sekali, banyak keistimewaannya gitu. Salah satunya itu ini dari hadis ya Bu Yomil ya, karena pintu-pintu langit itu dibukakan dan pintu nerakanya ditutup. Jadi waktunya kita berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk beribadah gitu ya. Jangan lomba-lomba untuk julid gitu ya, atau lomba-lomba nonton drakor, maraton, jangan sampai ya gitu. Iya ya, jadi kalau sekarang itu kayaknya udah nggak perlu ngabuburit drama Korea ya Bu Desi ya. Sekarang kayaknya udah boleh keluar ini. Biasanya 2 tahun berturut-turut ngabuburitnya nonton drakor gitu ya. Kalau sekarang mungkin murajaah boleh kali ya, ngaji gitu atau ke masjid. Nah, jadi lebih bermanfaat, atau mungkin yang mau bukber bersama teman gitu anggota keluarga, asalkan tetap perhatikan protokol ya, kesehatannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit mereview, kembali mengingatkan aja ya, karena semua umat muslim di dunia akan menyambut bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini kita beribadah 1 bulan penuh, menahan lapar, dahaga dan juga hawa nafsu gitu ya, mulai dari terbit fajar dan terbenamnya matahari. Dan alhamdulillah di Indonesia tuh sangat-sangat toleransi sekali ya, jadi mungkin udah terbiasa ya Bu Yomil ya, kayak mungkin ada yang nggak menjalankan ibadah puasa tapi mereka juga menghormati gitu, yang beribadah puasa, atau mungkin restoran-restoran ditutup dan lain sebagainya, atau ditirai gitu ya Bu Yomil, agar umat muslim tuh lebih nyaman ketika menjalankan ibadah puasa ya. Nah, gimana pertanyaannya nih Bu Destri nih, bisa nggak sih kita puasanya maksimal di tengah masa transisi ini dari pandemi ke endemi ini? Karena punya cerita ya Bu Yomil, 2 tahun terakhir ini tuh banyak yang mengeluhkan, aduh kayaknya Ramadan sekarang di masa pandemi itu nggak berasa Ramadan gitu, kayak ada yang kurang gitu ya Bu Yomil ya. Semoga di tahun ini tuh kerasa ya, semangatnya kembali lagi ya. Betul ya, semangat untuk memperbaiki diri dan beribadah. Nah, kita lihat dulu nih, apa sih sebenarnya transisi itu Bu Yomil, dari pandemi ke endemi, apa sih Bu Yomil? Nah, jadi pemerintah tuh sepertinya tuh udah mulai mengkode-kodein ya. Jadi pemerintah udah mengatakan akan memulai proses transisi dari pandemi ke endemi, karena dinilai COVID itu udah mulai terkendali ya bahasanya mungkin ya. Jadi kalau dibilang mau hilang dalam waktu dekat tuh enggak ya. Jadi mau nggak mau kita harus hidup berbarengan seperti berdampingan ya. Jadi kenapa sih wacana untuk dipindahkan ke endemi? Memang nanti dari WHO sih ya untuk mencabut pandemi ini, tapi arah-arahnya tuh udah ke sana, di beberapa negara pun juga sudah gitu ya. Karena gimana sih indikatornya? Yang pertama, kekebalan masyarakatnya udah meningkat ya, terlihat dari jumlah yang vaksin tuh udah banyak gitu ya. Jadi jangan males vaksin, biar kita turun level nih gitu kan. Terus kita udah lihat juga tingkat kesembuhannya juga semakin tinggi ya Bu Destri ya. Walaupun ada yang terkonfirmasi positif, tetapi tingkat kesembuhannya juga meningkat. Tingkat kesembuhan meningkat, tapi yang terkonfirmasi juga sedikit ya persentasenya. Ini penting sekali gitu. Jadi ini kata Presiden ya, kalau kita tuh harus mulai menyiapkan diri ya untuk transisi ini ya, mulai belajar hidup berdampingan seperti itu ya. Tapi tetap nanti kita lihat apa sih yang perlu kita lakukan. Tapi tetap
nanti kita lihat apa sih yang perlu kita lakukan gitu ketika masa transisi ini. Nah, sebenarnya ini kabar baik ya Bu Yomil ya. Benar. Setelah bertahun-tahun mungkin ya kita Sudah hampir bosen nih bosen, katanya. bukan hampir lagi Bu Udah Yomil. bosen ya berarti Udah ya. bosen ya. Nah, mungkin masih banyak yang bingung endemi, pandemi, epidemi itu apa sih sebenarnya bedanya? Nah, jadi kalau misalnya dari kita kenal dari tingkat awalnya dulu ya. Oke, yang kecil dulu nih. Iya, jadi endemi. Nah, ini kan endemi ini tuh kalau kita bisa bilang tingkat wabah paling kecil. Jadi Oke, wabah skalanya kecil ya. Iya, di suatu wilayah dengan skala kecil. Nah, jadi juga tingkat keparahan penyebarannya itu terbatas di suatu tempat Oke, aja. ini tingkat pertama istilahnya Iya. ya. Kalau kita naik tangga, ini tangga step awalnya seperti itu. Dan berbuka puasa sesuai dengan gizi seimbang dan tidak Oke, berlebihan. ini penting ya. Penting digaris banget nih. bawahi ya. Lanjut. Yang ketiga, yang penuhi asupan cairan cukup. Nah, ini emang susah nih Bu Desri Oke. kalau selama puasa ya. Kadang pun kita juga mikir, aduh kalau sahur minum kebanyakan males pipis pipis iya, mulu benar nanti ya. gitu. Tapi kalau misalnya buka puasa kadang lupa minum banyak, malah kita cemilin gorengan dulu. Betul. Jadi karena waktunya singkat, jadi pengaturan pola minumnya nanti juga penting. Nanti kita bahas lagi ya. Iya. Kemudian Tetap aktif dan rutin berolahraga. Oke, jadi kalau puasa kita juga bisa olahraga, tapi waktunya yang tepat gitu. Jangan siang hari pas panas-panasnya gitu ya. Olahraga, keringatnya banyak, haus, batal puasanya. Itu salah ya. Nah, Oke. yang selanjutnya istirahat dan tidur yang Oke, ini cukup. penting ya, jangan begadang ya. Iya. Ini karena takut kebablasan sahur, jadi begadang sampai pagi. Itu nggak boleh juga ya. Nah, hindari stres. Ini Stres juga nggak boleh ya Bu Yomil ya. penting. Nah, yang paling terakhir konsumsi suplemen yang tepat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, nah ini nih yang paling penting kita highlight hari ini, apa aja sih suplemen yang tepatnya ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu sedikit tadi ya beberapa tips-tips yang udah dibagikan sama Bu Yomil. Tadi jangan makan berlebihan saat sahur dan berbuka. Kenapa tuh Bu Yomil? Nah, jadi kalau misalnya kita berlebihan saat sahur dan buka puasa, itu banyak banget faktor-faktornya yang menyebabkan bisa kadang kalau misalnya sahur kebanyakan itu nanti jadi mudah ngantuk Bu Destri ya. Terus kalau misalnya itu juga bisa menyebabkan sakit perut. Oke, banyak banget ya, banyak yang jadi apa namanya gejala yang muncul setelah itu ya. Jadi pilih makanan yang bergizi, seimbang, sesuai porsinya dengan kebutuhan tubuh. Nah, kadang tuh yang jadi godaan tuh bukan sahur Bu Yomil ya, tapi buka puasa. Puasa ya, karena kan yang jual dagangan takjil ya itu banyak banget. Di gambar aja udah enak banget ya Bu Destri ya. Ini niatnya nih keluar rumah cuman beli satu atau dua ya buat sekeluarga. Tahu-taunya dua kantong pulang ya, nggak dihabisin sayang, dihabisin kenyang ya. Nah ini nih jangan sampai lapar mata gitu ya, karena pasti sesuatu yang berlebihan itu berdampak buruk juga untuk kesehatan tubuh. Nah, gimana sih cara pengaturannya? Nah, ini berdasarkan hadis juga, ternyata tuh Rasul itu udah ngasih tuntunannya loh buat kita. Gimana sih makan yang tepat itu ya. Jadi, lambung kita, satu lambung itu jangan diisi makanan semua ya. Kenapa? Karena banyak kan nih gini Bu Yomil, kan waktu berbuka itu pas azan maghrib nih. Nah, jadwal azan maghrib ini kan sangat sempit ya, gitu kan, karena makan kekenyangan, oke duduk dulu deh gitu ya, ngelonggarin perut, akhirnya kelewatan sholat maghribnya. Lebih parah lagi sampai taraweh nggak jalan gitu kan, nggak dilaksanakan. Nah inilah makanya penting pengaturan pola makan gitu ya. Ngaturnya gimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, dan sepertiga buat ruang bernafas. Jadi jangan diisi makanan dan air semua, atau makanan setengah, sop buah setengah, biasanya gitu kan. Nanti gak bisa nafas. Makanya kan males, muncul ngantuk tadi ya Bu Yomil ya, males buat bergerak. Apalagi kalau misalnya habis makan, habis buka puasa langsung sholat gitu kan, aduh masih begah nih gitu. Tahu-taunya maghribnya sudah lewat. Jadi diatur seperti itu ya.
Kita lanjut. Nah, ini Nah. nih dampak yang tadi Bu Yomil ceritakan. Benar. Jadi kalau misalnya kita makan berlebihan saat sahur dan berbuka, itu malah makin cepat lapar sebenarnya. Kok gitu sih Bu Yomil, kan perut kita penuh. Iya, jadi saat lapar itu, saat kita berpuasa dan mengisi perut, misalnya kita ini Bu Desi konsumsi makanan yang berlebihan itu kan misalnya nggak sesuai dengan gizi imbang ya misalnya ya. Jarang orang yang makan berlebihannya buah, Iya, sayur gitu iya, ya. Biasanya enggak. gorengan gitu Iya. atau yang sirup-sirupan Itu gitu ya. malah konsumsi karbohidrat sederhana. Jadi lebih manis, lebih mengenyangkan, tapi sebenarnya makin paling cepat diolah Pecah oleh ya. tubuh. Jadi makin cepat lapar. Oke. Nah, kalau misalnya kita sahur kebanyakan, apalagi pasti jadi sering ngantuk di siang hari. Karena perutnya penuh ya, jadi iya. bawaannya tuh ngantuk gitu kan. Ngantuk ini juga disebabkan karena mungkin tadi si karbonya itu cepat dipecah gitu ya. Jadi siangnya tuh bawaannya ngantuk gitu. Iya. Terus perut jadi tidak nyaman karena terlalu penuh kan. Jadi, nah apalagi kalau yang punya GERD, aduh itu bisa-bisa GERD-nya kambuh. Nah, jadi malah keluar lagi makannya ya. Iya, ini yang kelima yang paling ditakutin ibu-ibu, peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan karena kalau misalnya kebiasaan makan yang buruk ini terus berlanjut selama 30 hari, ya kemungkinan besar berat badannya pasti akan meningkat. Padahal kita tahu ketika berpuasa kita justru sebenarnya saat yang tepat untuk mengatur berat badan ya, karena kan jeda makan kita tuh nggak terlalu banyak gitu kan, cuman dari malam ketika berbuka sampai sahur gitu ya. Tapi kenyataannya tuh terbalik Bu Yomil. Kebanyakan orang justru berat badannya malah meningkat gitu ya. Apalagi puasa ya. Nah, apalagi suka gini nih, makan nih mau tidur aja tuh masih ngunyah aja ya karena takjilan yang dibeli tadi itu belum habis gitu kan. Nah, ini yang berdampak pada lama-lama perutnya jadi buncit, berat badannya jadi meningkat. Ya, jadi makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, kita lanjut. Tadi makanan, sekarang cairan. Karena kan tadi sepertiganya makanan, sepertiganya cairan ya. Jadi asupan cairan ini sangat-sangat penting sekali ketika kita berpuasa. Karena tubuh itu rentan dehidrasi nih, ya. Karena seharian itu sekitar 12 mungkin atau ada yang lebih mungkin ya, beda-beda daerah itu tidak mendapatkan asupan cairan. Jadi asupan cairan itu cuma didapatkan ketika berbuka sampai dengan sahur. Nah, tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa sih? Mulut tuh terasa kering, ya kan? Pusing, lemas, kemudian buang air kecilnya jadi lebih gelap nih warnanya gitu. Sehingga ketika waktunya kita makan ya dari berbuka sampai sahur itu harus diatur. Minimal konsumsi minumannya itu adalah 8 gelas per hari. Nah, gampangnya nih ada rumusnya Bu Yomil ya. Rumusnya itu adalah 242 ya. 242 ya. 242 ini gimana? 2 gelas saat berbuka ya, 4 saat malam. 4 saat malam. Jadi dari maghrib ya sampai mau tidur ya. Kemudian saat sahur 2 gelas. Jadi tetap kebutuhan cairannya itu terpenuhi. Kemudian paling penting sekali nih Bu Yomil ya. Kadang kan beberapa orang takut ya ketika minum banyak jadinya buang-buang air kecil terus gitu kan. Makanya penting memperhatikan jenis dari minumannya ya. Jadi sebisa mungkin minumlah air putih gitu ya. Nah, hindari yang gimana Bu Yomil? Yang pasti itu minuman yang bersifat diuretik tadi yang merangsang buang air kecil. Tapi sebenarnya minuman ini banyak banget dikonsumsi saat sahur. Oh iya, ini favorit ya. Ada teh dan kopi. Ini kayak 2 minuman tuh yang harus dikonsumsi saat sahur gitu ya. Nah, sebenarnya 2 minuman ini malah merangsang pembuangan air secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau kita rentan ya kita jadi dehidrasi. Oke, lanjut. Nah, batasi aktivitas yang memicu pengeluaran keringat berlebih seperti olahraga di siang hari. Jadi pilih waktu yang tepat ya. Bisa mungkin sahur ya sebelum imsak atau misalnya malam hari ya olahraganya jadi digeser dikit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penting nih, karena kan tadi pola makan udah diatur, pola minum udah diatur. Sekarang untuk menjaga kesehatannya, Bu Yomil nih, gimana caranya? Jadi ada 5 produk HWI yang kita saranin nih konsumsi saat selama berpuasa. Nah, ada saat sahur boleh nih konsumsi 2 hingga 4 scoop HH multigrain saat sahur. Nah, jadi hal ini kan kita udah tahu ya Bu Desri ya, dari kandungan
memiliki kandungan beberapa biji-bijian, jadi seratnya sangat tinggi dan zat gizinya yang beragam, sangat cocok untuk menu sahur. Oke, apalagi kalau mepet-mepet nih bangun sahurnya ya. Yang tim anak kos, nah gitu Aduh. kan, kalau misalnya bangunnya telat jangan konsumsi mie gitu ya, Oke, jangan pindah konsumsi aja mie ke instan, HH. konsumsi haha. Oke, kita lanjut ya. Jadi menjelang imsak itu bisa konsumsi 2 kapsul spirutin dan 1 HWIC. Nah, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh Tubuhnya. plus menahan lapar selama puasa. Ini udah bertahun-tahun nih yang pakai spirutin Mitra HWI itu luar biasa ya, puasanya tuh kuat seharian. Kemudian jangan lupa sikat gigi juga ya untuk menjaga nafasnya tetap segar. Kesegaran ya. Oke. Saat berbuka, Nah, boleh konsumsi 2 sendok makan haba olivani. Nah, saat berbuka nih. Nah, jadi setelah berpuasa seharian, madu di kandungan dari haba olivia dapat mengembalikan energi yang hilang. Oke, ditambah CMP ya. Jadi puasa sendiri itu udah detox sebenarnya ya. Jadi udah membersihkan tubuh kita karena kan lambung kita tuh dikosongkan. Jadi memang puasa ini sebenarnya secara medisnya itu adalah detox. Kita sempurnakan lagi dengan tambah detox dengan klorofil CMP gitu ya. Jadi untuk membantu membersihkan mungkin yang 11 bulan makanan yang kurang bagus gitu kan dibersihkan oleh CMP plus mencegah anemia ya ketika kita berpuasa. Oke, nah ini tadi ya, kalau telat sahurnya gimana? Lebih baik minum es teh manis, mie instan atau apa ya gitu kan? Gimana tim anak kos? Paling sering mie instan ya Bu Destri ya, paling cepet gitu ya. Kalau bangun sahur, padahal itu sebenarnya nggak baik ya Bu Destri ya. Apalagi kombinasi teh manis dan mie instan. Itu mie instan apalagi itu dikenal dengan karbo sederhananya itu ya. Ini kalau gambar itu hanya ilustrasi anak kosan, nggak mungkin ada udang sama telur ceploknya ya. Maaf, itu terlalu ribet ya. Terlalu ribet ya, apalagi mepet ya kan. Nah, jadi karena dia karbohidrat sederhana, dia itu cepat dipecah ya menjadi glukosa ke dalam darah. Jadi cepat lapar gitu. Nah, ini solusinya nih. Nah, sekarang harus diganti ya, ada HH multigrain. Kenapa sih ini cocok banget? Karena zat gizinya tuh beragam ya Bu Yomil ya. Jadi ini kayak makanan paket lengkap. Istilahnya ada proteinnya, seratnya juga tinggi, jadi kenyangnya lebih lama. Kemudian ada vitamin dan mineral, dan kalorinya juga kecil. Yang takut berat badannya bertambah tapi pengen tetap kenyang, bisa konsumsi HH ya. Jadi sedia 1 kaleng HH di rumah ya. Jadi bisa nih untuk kunci jika bangun telat ya. Tapi ya kalau bisa jangan telat lah gitu ya. Biar bisa menyajikan makanan yang sehat setiap hari. Oke. Nah, ini kenapa sih HH multigrain menjadi pilihan yang tepat ketika kita berpuasa? Ternyata tuh banyak kandungannya Bu Yomil. Di antaranya tadi ya, seratnya tinggi. Dia terbuat dari kacang-kacangan, biji-bijian dan yang merupakan karbohidrat kompleks nih gitu ya. Jadi cocok saat sahur, memberikan rasa kenyang yang jauh lebih lama. Nah, terus rendah lemak jenuh dan bebas lemak trans. Jadi membantu profil darah tetap bagus saat selama berpuasa ya. Asal jangan goreng-gorengan aja ketika berbuka ya. Terus tinggi kalsium, zinc, fosfor, dan magnesium. Nah, ini dapat mencukupi kebutuhan mineral tubuh. Kemudian sumber protein juga ya. Kita tahu ketika kita berpuasa, kita kan lagi di detox nih. Kita juga ketika detox itu sel-selnya itu justru diperbaiki ya. Jadi harus ada protein sebagai zat pembangunnya ya, untuk regenerasi sel-sel tubuh agar tetap tercukupi. Bisa tambahkan HH multigrain dalam menu. Dia rendah natrium, yang asam yang tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Ini bisa banget untuk menjaga tekanan darah ketika berpuasa. Nah, terus ada mengandung fitonutrien ya. Jadi senyawa alami dari warna-warna tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan. Makanya nih banyak testimoni si HH multigrain ini bisa untuk yang pola makan stroke, diabetes, untuk yang kolesterol gitu ya. Karena memang kandungannya yang bagus ditambah fitonutrien ini tadi ya. Jadi dia bisa ke treatment penyakit juga. Lanjut. Nah, ini kan masih menu sahur nih ya. Jangan lupa pas saat imsak konsumsi spirutin ya. Fungsinya apa Bu Yomil? Ya pasti yang pertama dapat membantu menjaga kolesterol dan tekanan darah saat berpuasa ya. Jadi karena dia juga kan
100% dari alga hijau biru ya Bu Betul. ya. Jadi dari spirulina ini juga tinggi vitamin, protein dan antioksidan. Makanya Oke. cocok banget nih untuk menjaga kolesterol dan tekanan darah saat berpuasa. Membantu regenerasi dan pemulihan sel tubuh, dan dia juga dikenal sebagai natural superfood ya, karena memang lengkap gitu zat-zat gizi yang ada di dalamnya, sehingga bantu tubuh untuk lebih bugar dan menahan lapar ya. Ini udah teruji ya. Iya. Ini kalau udah lama mah udah tahu ya Bu Desri ya, wajib banget konsumsi spirutin. Ini paling laris biasanya ketika Iya, bulan puasa ya, terutama kalau misalnya lagi ngajarin anak-anak berpuasa. Biasanya kan bentar-bentar aduh lihat jam, bentar-bentar lihat jam, tapi dengan konsumsi spirutin itu fit badannya dan juga kenyangnya lebih lama. Jadi anak tuh bisa berpuasa 1 harian penuh gitu ya. Jadi buat ngajarin anak berpuasa jangan lupa tambahkan spirutin. Nanti tinggal disesuaikan ya dengan usianya ya Bu Yomil ya. Oke, kita tinggalkan menu buka puasa sahur ya. Kita masuk ke ketika kita berbuka ya. Jadi ketika berbuka kita kan udah 12 jam ya Bu Yomil ya. Menahan lapar gitu ya. Jadi kita butuh sumber energi yang cepat gitu ya untuk mengembalikan tenaga. Nah, itu ada di madu gitu ya. Dan bersifat antibakteri dan antivirus juga. Jadi dia juga bisa untuk menjaga imun gitu. Iya, ada habatus sauda ya. Batu sauda juga dikenal dapat meningkatkan daya tahan tubuh, antiinflamasi, dan bagus untuk saluran pencernaan. Nah, batu soda ini juga disebut antasida alami ya Bu Destri ya. Jadi dapat menetralkan asam-asam lambung jika sedang tinggi nih. Nah, tambah olive oil juga bagus ya, karena dia membantu enzim pencernaan ya. Jadi yang asam lambung mau puasa khawatir jangan ragu gitu ya, karena bisa ditreatment dengan haba olive gitu ya. Nah, jadi memang si haba ini dengan kombinasi 3 ini dia fokus ke saluran cerna. Benar. Lanjut, ada CMP ya. Ini menambah fungsi detoks dari puasa. Iya, jadi dapat memaksimalkan detoks saat berpuasa. Nah, dengan cara ini dapat memperbaiki aliran darah dan oksigen ke jaringan tubuh selama berpuasa ya. Jadi asupan suplai oksigennya terpenuhi, dan ini juga kunci untuk mencegah anemia saat berpuasa. Karena kalau misalnya anemia, puasa makin lemes ya Bu Yomil, karena sel darah merahnya yang berkurang. Kemudian buat daya tahan tubuh nggak usah ditanya ya, ini produk luar biasa sekali. Plus mengurangi bau mulut nih ya. Jadi kalau misalnya berpuasa, biasanya tuh kan ada bau mulut kurang enak gitu ya, karena mungkin kita kurang cairan ya. Jadi ini bisa membantu sekali dengan rutin konsumsi CMP. Oke, buat daya tahan tubuhnya apa sih Bu Yomil? Ada HWIC. Oke, nah ini udah diulang-ulang, tapi kita nggak bosan-bosan ya Bu Yomil ya. Kenapa sih pilih HWIC dibandingkan vitamin C lain yang banyak banget iklannya di pasaran? Mungkin kalau ke toko obat, apotik ya banyak banget pilihannya ya. Tapi kenapa sih kita harus milih HWIC? Banyak banget nih ya. Banyak banget alasannya kenapa harus konsumsi HWIC. Yang pertama pasti vitamin C kita yang paling baik ya dipilih. Ya, Purwesi ya Bu Yomil ya. Kemudian ditambah lagi natural ingredient juga di dalamnya. Nah, si vitamin C ini dan kombinasi vitamin lainnya ada C, D, zinc, vitamin E. Ini adalah vitamin-vitamin yang memang disarankan ya oleh Kemenkes untuk kekebalan tubuh gitu ya. Bahkan ketika terkonfirmasi positif pun disarankannya vitamin-vitamin ini. Nah, tapi ribetnya Bu Yomil kan mesti konsumsi banyak gitu ya. Nah, inilah unggulnya HWIC. Dalam satu produk itu semuanya udah ada di dalam ya. Jadi yang mau vitamin C-nya, zinc-nya, vitamin D-nya itu udah dalam satu paket lengkap seperti itu ya. Jadi vitamin-vitamin ini vitamin yang berfungsi ke sistem kekebalan tubuh, terutama limfosit T. Jadi kalau limfosit T-nya aktif, daya tahan tubuh juga lebih bagus gitu ya. Ada natural antioksidannya apa aja Bu Yomil? Ada citrus bioflavonoid, acerola, dan rosehip. Nah, jadi ketiga ini juga dikenal dengan antioksidan yang tinggi. Jadi dapat menangkal radikal bebas. Makin lengkap ya. Ini mah benar-benar yang harus dikonsumsi nih, benar-benar wajib kalau untuk
imunitas tubuh. Jadi kalau pengen imunitas tubuh langsung ingat HWIC. HWIC ya, ini nggak boleh kosong nih di rumah ya. Nah, ini nih penting juga Bu Yomil. Imun udah bagus nih gitu kan, tapi bau mulut, aduh nggak enak banget ya kan, apalagi yang mungkin beraktivitas seharian yang harus ketemu orang. Tapi sekarang tertolong masker, tapi kan nggak enak juga ya Bu Yomil ya. Tetap merasa gimana gitu, risih gitu ya. Kenapa sih bau mulut itu muncul ketika kita berpuasa Bu Yomil? Nah, yang pasti pertama tuh karena kita juga dalam keadaan kurang cairan ya Bu Destri ya. Karena kurang cairan ya, jadi produksi air liurnya juga berkurang ya. Fungsinya apa sih Bu Yomil? Ya pasti kan cairan pembersih alami itu dapat mengandung enzim. Nah, enzim ini tuh dapat sebenarnya juga enzim di mulut itu dapat membunuh bakteri-bakteri ya. Jadi dia si air liur ini sebenarnya melindungi mukosa mulut kita. Jadi ketika cairan air liur ini diproduksi, si bakteri-bakteri itu bisa mati gitu. Nah, ketika kita berpuasa kan jarang minum nih, bukan jarang minum, malah nggak minum ya, malah nggak minum gitu kan seharian, sehingga kemungkinan untuk si bakteri ini bisa berkembang di organ mulut kita. Jadi gimana sih caranya biar nggak bau mulut gitu ketika berpuasa? Nah, ada tipsnya nih. Yang pertama, sikat gigi minimal 2 kali sehari dan membersihkan lidah juga ya. Karena bisa jadi bakterinya ada di lidah ya. Iya, yang kedua, konsumsi cukup air putih saat sahur dan berbuka. Tadi udah tipsnya tuh 2-4-2, jadi harus diterapin nih selama puasa. Yang ketiga, hindari makanan yang menimbulkan bau mulut seperti makanan-makanan dengan bau menyengat ya, jengkol gitu ya, dikurang-kurangin, durian gitu durian ya, agar tidak meninggalkan bau yang di rongga mulut gitu ya. Nah, selanjutnya rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gigi. Karena kan bisa jadi kalau karang giginya banyak, itu juga tempat bakteri-bakteri itu berkembang gitu ya. Nah, kalau perlu bisa pakai obat kumur dan bisa gunakan produk-produk yang bisa mengurangi aktivitas di area mulut. Contohnya di HW itu ada 2 produk loh Bu Yomil sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mengurangi bau mulut. Yang tadi CMP yang untuk detox itu ternyata dia punya agent untuk membunuh si bakteri-bakteri penyebab bau mulut, bau badan gitu kan. Misalkan rutin nih dikonsumsi seperti itu. Jadi dari dalamnya minum CMP, dari luarnya dijaga dengan Nusmile. Nusmile ya. Jadi di dalam Nusmile itu ada kandungan klorofilnya juga ya kayak CMP. Kemudian ada daun sirih, ada mint, ada tea oil yang membantu untuk mengurangi aktivitas bakteri di rongga mulut. Jadi nafasnya lebih segar, bebas bau mulut nih saat berpuasa ya. Ini enak banget ya di HWI, udah badan sehat, kantong sehat, bebas bau mulut juga ketika berpuasa. Semuanya ada gitu di HWI ya. Ini luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat promosi produk-produk yang khusus untuk puasa, tapi jangan meninggalkan produk-produk yang lainnya juga ya, karena di paket-paket promo pasti ada produk-produk best seller lainnya. Wah, udah selesai ya ini slide terakhir kita hari ini. Saya stop share dulu. Wow, ini udah mulai ada yang bertanya kah? Coba kita perhati. Nah Bapak Ibu semuanya ya, ini karena kita menjelang berpuasa, boleh bertanya sesuai tema hari ini ya. Kadang kan ketika kita berpuasa itu banyak sekali keluhan-keluhan yang mungkin dialami gitu. Belum lagi kalau misalnya dia ada penyakit tertentu gitu, boleh nggak sih? Gimana cara pengaturan pola konsumsi produknya gitu ya? Benar. Kita intip dulu. Boleh ya Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom Q&A ya. Di Q&A ya. Jadi nanti bisa kita bacakan dan langsung dijawab ya Bu Destri ya. Langsung kita jawab hari ini ya. Jadi nggak tunggu lama-lama ya Bu Yomil ya. Nah, biasanya ketika puasa tuh paling banyak bertanyanya gini Bu Yomil. Kadang kan kita ketika berpuasa lagi konsumsi banyak produk nih gitu kan. Gimana sih cara pengaturannya gitu kan? Misalnya
pagi saya tuh udah konsumsi produk misalnya CMP sahur nih ya, CMP, HWIC, spirutin gitu kan. Gimana sih cara ngaturnya, kan waktunya sempit, beda dengan kita di luar bulan suci Ramadan gitu. Nah, caranya paling gampang itu adalah kita harus kenali dulu spesifik arah produknya itu kemana ya. Jadi kita bagi dengan produk yang ada fungsi detoksifikasi. Detoks ini kan artinya membersihkan ya sel-sel tubuh, saluran cerna dan lain sebagainya. Ketika produk itu ada fungsi detoksnya, contohnya apa Bu Yomil? Ada CMP, ada Detozim. Nah, untuk dua produk ini Bapak Ibu bisa diselang ya ketika berpuasa, kan kita jedanya nggak terlalu banyak, 30 menit sampai 1 jam nggak apa-apa ya dijeda. Misalkan dijeda. Kalau produk yang lain yang memang nggak ada fungsi ke arah detoksnya, contohnya tadi apa ya? Ada spirutin sama HWIC gitu ya, langsung dikonsumsi barengan boleh nggak Bu? Atau saya konsumsi Megaflex juga gitu kan? Boleh nggak saya konsumsi langsung? Boleh ya, boleh langsung konsumsi bersamaan. Jadi barengan nih gitu ya, kan tadi juga di panduan untuk berpuasanya juga udah kita jelaskan ya. Itu kalau misalnya HWIC sama spirutin itu bisa konsumsi langsung ketika menjelang imsak. Jadi nggak usah dipisah lagi. Kalau dipisah lagi bisa mungkin bangun jam 2 kali ya, jam 2 bangun minum CMP dulu. Nanti dijeda lagi, minumnya jeda lagi ya. Jadi gampang sekali. Jadi tinggal lihat ya fungsi dari produk. Kalau minum obat dokter gimana Bu? Ya dijeda juga 1 sampai 2 jam gitu ya. Jadi fleksibel aja dan sebisa mungkin produk-produk yang mungkin bisa digabung ketika berpuasa bisa digabung. Oke, udah. Bu Desri kan banyak banget juga nih pertanyaan seperti ini, misalnya Bu, kalau misalnya berpuasa tapi tetap konsumsi produk-produk untuk diet seperti WMP dan Detozim, itu gimana? Nah, ini yang pengen diet di bulan puasa tuh sebenarnya pas banget waktunya ya, karena puasa sendiri itu udah detoksifikasi, kita mengurangi pola makan, asalkan nggak lapar mata ketika buka puasa itu pasti turun berat badan. Nah, cara ngaturnya gimana gitu kan? Misalnya kalau diet ada HH, WMP, Detozim ya. Gimana sih cara aturnya? Oke. WMP itu bisa dikonsumsi sebelum sahur dan sebelum makan berat ketika berbuka puasa. Jadi jangan pas beduk minum WMP langsung, itu nggak boleh ya. Atau mungkin kalau misalnya olahraga nih malam hari, jadi sebelum olahraga aja WMP-nya 2 kali 1 ya. Tadi sebelum sahur sama sebelum makan berat ketika berbuka puasa. Kemudian detozimnya sebelum tidur. HH-nya kapan Bu? HH-nya bisa ya nanti misalnya nih setelah berbuka nanti minum HH dulu, jadi makan beratnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Karena yang kita khawatirkan perut kosong, jadi bawaannya tuh pengen diisi terus. Nah, ini yang menyebabkan kalori yang masuk itu lebih banyak. Jadi program dietnya malah justru gagal gitu, ya Bu Destri ya. Jadi bisa ya Bu Desti tetap konsumsi produk-produk diet walaupun sedang berpuasa. Bisa banget ya. Nah, udah mulai ada pertanyaan nih Bu Yomil ya. Oke, tadi ada pertanyaan HWIC ada jarak waktu nggak untuk konsumsi saat sahur? Nah, jarak waktu sih nggak ada ya, karena kan tadi ya kita balik lagi ke fungsi detoksifikasi. Jadi misalnya setelah sahur, ya tergantung jam sahurnya jam berapa nih gitu ya. Kalau misalnya memang waktunya udah mepet ke imsak, ya udah boleh langsung setelahnya gitu ya. Jadi bisa menjelang imsak seperti itu. Kita lanjut nih dari pertanyaannya, semangat pagi Bu, cara minum untuk pemakaian produk untuk penderita stroke bagaimana? Karena konsumen memaksakan ingin tetap berpuasa. Produk yang dikonsumsi itu ada CMP, HH, dan Samori. Oke, untuk pertanyaan ini kita mesti lihat dulu ya, untuk penderita stroke ingin berpuasa gitu ya. Mungkin kan memang ada ketika dia merasa badannya nih udah sanggup gitu ya, udah fit, nggak masalah, tapi tetap lihat indikator-indikatornya ya Bu ya. Kalau misalnya terlihat lemas gitu ya atau pusing, mungkin bisa mungkin setengah hari dulu gitu. Jadi diperhatikan juga, jangan terlalu memaksakan diri seperti itu. Kemudian cara pakai produknya gimana ya?
HH ini bisa dikonsumsi ketika sahur ya. Jadi saat sahur minum HH dulu 2 scoop aja. Jadi tetap sahur. Tetap Ya, makan, tetap jangan makan. jadi pengganti makan Bu Betul Desri ya, karena kan kondisi dari pemulihan itu butuh cukup nutrisi seperti itu. Kemudian HH-nya berikutnya adalah malam ya, ketika makan, sebelum makan besar 2 scoop aja gitu ya. Nanti baru makan berat. Tujuannya apa? Agar makan beratnya itu nggak terlalu banyak, tetapi tetap memenuhi kaidah dan kebutuhan gizinya gitu ya. Jadi mendapatkan gizi seimbang ya Bu Desri ya. Betul. Kemudian sama samori, konsumsi samorinya itu setelah sahur ya. Jadi perutnya sudah terisi, baru samorinya 1 sampai 2 sendok makan ya. Bisa dicampur dengan air hangat. Begitu juga ketika malam hari ya. Jadi konsumsinya setelah makan berat ya malam hari 1 sampai 2 sendok makan. CMP-nya kapan? CMP-nya bisa mungkin malam hari setelah sholat isya atau sebelum tidur gitu. Jadi tetap dibantu untuk pengaturan produknya. Dan ketika stroke itu kita cuma tidak hanya terapi dari produk dan suplemennya aja. Kalau ada obat dokter tetap dikonsumsi ya. Ditambah adalah untuk melatih anggota geraknya nih Bu Yomil ya, karena kan ketika stroke mungkin ada anggota gerak tertentu yang lemah, misalnya yang sebelah kiri. Nah ini perlu diterapi, entah itu di terapis atau di rumah juga penting nih gitu kan. Kan biasanya tuh ada bola-bola yang bisa untuk menggenggam atau ketika makan coba untuk melakukannya sendiri, pakai sendok atau diajak jalan gitu ya. Jadi tetap melatih organ-organ dan anggota geraknya gitu. Kita lanjut ya, dari Bu Fitriana nih. Kalau asam lambung pas buka puasa langsung minum CMP nggak apa-apa ya Bu? Kan karena perutnya dalam keadaan kosong. Nah kalau asam lambung buka puasa boleh nggak langsung minum CMP? Kita tidak sarankan ya. Jadi harus tetap setelah makan berat. Betul. Jadi karena kan kadang ya ketika asam lambung itu dia sangat sensitif sekali gitu kan. Udah lambungnya kosong nih 12 sampai 13 jam ya. Kadang minum aja tuh asam lambung bisa naik ya Bu Yomil ya gitu kan. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Lebih baik kalau Bu Fitriana nih case-nya seperti ini justru haba ya Bu Yomil ya. Karena kan haba itu sudah dikombinasikan dengan 3 bahan yang benar-benar ke saluran cerna. Ada efek antasida alaminya dari habatus sauda dan olive oil, plus dia juga memperbaiki dinding lambung gitu ya. Jadi nanti aja CMP-nya setelah makan. Kemudian satu lagi nih Bu Yomil, kadang ya beberapa orang yang sensitivitas asam lambungnya agak tinggi, dia juga agak sensitif dengan rasa mint. CMP ya. CMP ini kan ada 2 ya. Pasti udah paham banget kalau Mitra HWI di rumah. Ada yang mint, ada yang original. Kalau yang mint itu ada tambahannya mintnya. Ada mint ya. Jadi memberikan efek segar. Pada beberapa orang yang sangat sensitif mungkin bisa jadi malah justru kurang enak ya. Kurang enak di lambung. Jadi bisa berikan original dulu gitu atau konsumsinya setelah makan. Tapi balik lagi nih ya, si orang yang tahu nih sensitifnya tuh ke segimana dan dengan bahan-bahan apa ya Bu Yomil ya, karena kan beda-beda orang ya. Iya, jadi ada yang sensitif banget terhadap ragi ya. Betul. Jadi benar-benar harus dihindari dulu gitu. Ada yang konsumsi banget sama asam. Jadi kalau minum es jeruk yang biasa aja bisa langsung meningkat tuh asam lambungnya. Jadi benar-benar harus tubuh kita harus tahu dulu gimana kondisinya gitu baru. Nah juga pasti banyak pertanyaan nih Bu Desi tentang seperti ini. Saya punya mah akut, gimana sih puasanya? Nah gitu. Jadi kalau untuk Mitra HWI yang punya mah akut atau mah kronis tapi tetap ingin menjalankan puasa sebenarnya bisa. Tapi kita harus tahu dulu kondisi tubuh. Kalau emang nggak kuat untuk 1 harian full, ya udah kita setengah hari dulu secara bertahap gitu. Melatih ya si saluran cerna. Tapi saya banyak dapat cerita Bu Yomil. Jadi orang yang puasa ini justru puasanya itu jadi terapi sendiri untuk asam lambungnya gitu ya. Itu yang agak aneh. Kalau hari biasa nih
telat Bias- makan telat dikit iya langsung Langsung. asam lambungnya naik, tapi kok pas puasa malah enak malah katanya. enak gitu ya, karena ada satu hal yang menjadi ininya adalah niatnya, Niatnya, ya kan, iya, niatnya benar. udah berbeda gitu kan, jadi dipermudah. Dan tapi kita pun sebagai mungkin yang menderita asam lambung perlu sekali tahu gitu Benar. kan sensitivitasnya itu segimana, makanan apa yang nggak boleh nih, karena aduh kayaknya seminggu puasa enakan nih lambungnya gitu kan, ntar minggu kedua oh mulai nih nakal ya, coba-coba makanan-makanan iya. yang sedikit challenging gitu ya untuk lambungnya, tahu-taunya asam lambungnya naik. Nah bener. kalau gini nggak boleh gitu ya, justru kita manfaatkan 1 bulan itu benar-benar untuk membenahi pola makan ya Bu Yomil. Pola makan itu nggak cuman sekedar time-nya, waktunya, jadwalnya ya, karena kan kalau orang mah itu biasanya karena jadwal makan ya, iya, berantakan. tapi juga dari jenis makanan yang dikonsumsi gitu Iya. kan, pola pengelolaan stres ya, stres biasanya juga ya Bu Bisa Yomil ya. Jadi juga stres itu merupakan salah satu penyebab asam lambungnya meningkat gitu. Apalagi kan biasanya kalau mah itu katanya penyakitnya anak kosan gitu ya, iya. udah banyak tugas apa segala macem, lupa makan, stres, asam lambungnya langsung Meningkat, naik gitu gitu. kan. Nah ini penting banget untuk diperhatikan segala macemnya agar si sebulan ini malah justru menjadikan mahnya itu jauh lebih baik. Nah kemarin nih Bu Yomil, kita dapat banyak testimoni banget mah dengan CMP dan haba olive. Ada yang udah mahnya tuh kronis Bu Yomil. Jadi dari SMA ya udah ya langganan ya, langganan IGD ya Bu Yomil ya. Jadi setiap asam lambung naik pasti udah dibawa ke IGD. Dan ternyata dengan rutin 2 botol ya Bu Yomil ya, haba olive dan CMP gitu kan dirutinkan. Sekarang dia tuh baru ingat Bu Yomil kalau nggak pernah ke IGD lagi gitu kan. Ini luar biasanya ya. Kenapa sih beda gitu ketika kita konsumsi, kalau di obat-obat dokter tuh namanya antasida ya Bu Yomil ya. Antasida dengan produk-produk herbal HWI gitu ya. Kok saya udah bertahun-tahun, pertanyaannya gitu ya, udah bertahun-tahun ke dokter dikasih obatnya antasida, apalagi Bu Yomil nih yang tahu PPI gitu ya. Jadi pokoknya gitulah ya, pompa protonnya diperbaiki kan. Ada kalau GERD itu kan sphincternya ya, sphincternya bermasalah. Nah jadi biasanya di dokter tuh dikasihnya golongan PPI. Nanti dari antasida, ini belajar farmasi dikit ya. Kalau banyak sih sebenarnya ya, kayak kalau sebenarnya rata-rata obat mah itu atau asam lambung itu sebenarnya dia tuh meredakan gejalanya. Menetralkan si asam lambungnya ya Bu Yomil. Jadi meredakan gejala yang dirasakan, bukan menyembuhkan gitu ya. Karena kan kalau kita tahu kalau misalnya lagi aduh saya GERD nih, itu kalau enggak asam lambung yang karena terlalu tinggi jadinya makanannya meningkat kan, karena naik lagi gitu ya. Itu jadinya yang muntah sampai yang perutnya nyeri atau heartburn, itu yang paling parah kan. Kayak kebakar ya, kayak kebakar. Nah itu tuh yang paling parah biasanya, itu yang sampai harus dibawa ke IGD gitu, harus dapat cepat penanganan. Nah jadi kalau misalnya kalau mau kambuh ya dikasih obatnya gitu, menetralkan gitu, tapi tidak menyembuhkan. Makanya ketergantungan. Ada yang dari SMA mah sampai sekarang masih mah gitu ya. Nah dia sampai waktu itu masih simpen Bu Yomil obat-obat terakhirnya, jangan dibuang katanya. Tapi setelah konsumsi haba dan CMP itu nggak pernah lagi ke IGD. Nah rahasianya tadi ya, ada habatus sauda, ada olive oil di dalamnya. Selain sifatnya untuk antasida alami, artinya menetralkan asam lambung ya, mirip dengan obat-obatan yang diberikan dokter, tapi mereka juga bersifat memperbaiki. Kan kalau orang asam lambungnya tinggi, lama-lama kan dinding lambungnya terluka ya, iritasi, ada peradangan yang menyebabkan kalau makannya telat perih gitu. Nah itu yang diperbaiki oleh si haba dan si CMP itu tadi. Jadi dirutinkan ya, asalkan rutin ya Bu Yomil, itu penting, dan penting juga untuk mengatur pola makannya gitu. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh mitra HWI yang menjalankan. Semoga kita bisa mencapai keberkahan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci kali ini. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau MC-nya mungkin salah
berucap ya, atau iya. mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh nanti mampir ke WA Product Development atau ke Chit Chat karena kita akan membahas juga di sana. Benar. Oke, selamat berpuasa. Salam sehat luar biasa.